Pagi datang seperti biasanya di rumah itu. Hening, teratur, dan dingin. Bahkan ketika matahari tropis mulai menghangatkan genting. Jam digital di Nakas menunjukkan pukul 5 pagi tepat ketika Dian membuka matanya. Ia tidak memerlukan alarm. Tubuhnya telah terlatih selama bertahun-tahun untuk bangun pada jam yang sama, memulai rutinitas yang sama, untuk melayani pria yang sama. Di sampingnya, Baskara masih tertidur lelap. Napasnya berat dan teratur. Punggungnya yang lebar menghadap Dian. Sebuah pemandangan yang lebih sering dilihat Dian daripada wajah suaminya. Tanpa suara, Dian menyibakkan selimut dan turun dari ranjang. Kakinya melangkah ringan di atas lantai kayu yang dingin. Setiap gerakannya terukur agar tidak menimbulkan derit sedikitpun. Ia tidak ingin membangunkan Baskara. Tidur Baskara adalah hal yang berharga. Karena Baskara yang lelah adalah Baskara yang pemarah. Dian sudah hafal pelajaran itu di luar kepala. Dapur adalah wilayah kekuasaannya. Semuanya tertata rapi, bersih mengilap. Semalam, sebelum tidur, ia sudah memastikan tidak ada satupun piring kotor atau remah makanan yang tersisa. Ia menyalakan kompor dengan api biru yang sunyi, mulai menanak nasi. Aroma pandan yang samar mulai mengisi udara. Tangannya bergerak lincah, mengiris bawang merah, bawang putih, dan cabai untuk nasi goreng. Ini adalah sarapan favorit Baskara. Nasi goreng spesial dengan telur mata sapi setengah matang dan kerupuk udang yang renyah. Selama 30 menit, dapur menjadi panggung balet solonya. Suara Sudip yang beradu dengan wajan, desis minyak panas, dan ketukan pisau di atas talenan menjadi musik pengiringnya. Ia menyiapkan segalanya dengan presisi seorang ahli kimia. Tingkat kematangan telur harus pas, tidak boleh terlalu cair, tidak boleh terlalu padat. Tingkat kepedasan nasi goreng harus tepat. Cukup untuk membangunkan selera tanpa membuat Baskara berkeringat. Bahkan irisan timun dan tomat pun ditatanya melingkar di tepi piring dengan kesabaran seorang seniman. Pukul 5:30, 2 piring nasi goreng telah siap di meja makan. Di samping piring Baskara, secangkir kopi hitam panas mengepulkan uap. Di samping piringnya sendiri, hanya segelas air putih. Ia jarang sarapan berat. Tugasnya adalah memastikan Baskara sarapan dengan baik, bukan dirinya. Tepat saat aroma kopi mencapai puncaknya, suara langkah berat terdengar dari lantai atas. Baskara sudah bangun. Beberapa saat kemudian, ia turun dengan handuk melilit pinggangnya. Rambutnya masih basah. Ia melirik meja makan tanpa ekspresi. Kopinya jangan terlalu manis, katanya, lebih seperti perintah daripada permintaan. Itu kalimat yang sama setiap pagi. Tidak pakai gula, Mas, jawab Dian pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Baskara tidak menjawab. Ia berlalu menuju kamar mandi. Dian menunggu. Ia berdiri di samping meja makan, seperti seorang pelayan yang menanti tuannya. Setelah 10 menit, Baskara kembali, sudah rapi dengan kemeja kantor yang licin dan celana bahan yang mahal. Ia duduk di kursinya dan langsung menyambar sendok. Matanya terpaku pada layar ponsel yang menyala di tangan kirinya, menampilkan berita saham dan email pekerjaan. Ia makan dengan cepat. Tanpa komentar, Dian duduk di seberangnya, hanya mengaduk-aduk nasi gorengnya sendiri dengan pelan. Ia memperhatikan suaminya. Ia memperhatikan cara Baskara mengerutkan kening saat membaca email, cara jarinya mengetuk-ngetuk meja saat menunggu halaman berita terbuka, cara ia menyeruput kopi tanpa pernah sekalipun mengangkat pandangan dari layar ponselnya. Bagi Baskara, Dian dan nasi goreng buatannya adalah bagian dari perabotan pagi, sesuatu yang ada dan berfungsi, namun tidak memerlukan perhatian khusus. Nanti malam siapkan makan malam. Ada tamu dari kantor, Heru dan yang lainnya mungkin ikut, kata Baskara tiba-tiba. Matanya masih menatap layar. Dian mengangguk. Baik, Mas. Mau dimasakkan apa? Terserah kamu. Yang penting jangan memalukan. Jawabnya singkat. Ia menghabiskan suapan terakhirnya, menenggak sisa kopinya, lalu berdiri. Aku berangkat. Dian segera bangkit dan mengikuti suaminya ke pintu depan. Ini adalah bagian dari ritual. Ia mengambil tas kerja dan jas Baskara dari gantungan, menyerahkannya. Kemudian, ia merapikan kerah kemeja Baskara yang sedikit terlipat. Baskara membiarkannya, seperti membiarkan pelayan hotel merapikan pakaiannya. Hati-hati di jalan, Mas, ucap Dian. Baskara hanya bergumam sebagai jawaban. Ia membuka pintu, dan deru mobil mewahnya yang dinyalakan oleh satpam terdengar dari garasi.
Ia melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Pintu mobil tertutup, dan suara mesin perlahan menjauh, meninggalkan keheningan yang pekat di belakangnya. Dian berdiri di ambang pintu selama beberapa saat, menatap gerbang besi yang sudah tertutup rapat. Wajahnya yang tadi datar dan patuh, perlahan berubah. Kekosongan di matanya menghilang, digantikan oleh kilatan tajam yang tersembunyi. Ia menutup pintu, menguncinya dari dalam. Keheningan yang tadinya terasa menindas, kini terasa seperti sebuah kebebasan. Ia berjalan melewati meja makan, mengambil piring nasi gorengnya yang masih utuh dan membuang isinya ke tempat sampah. Ia tidak lapar. Ia kembali ke dapur, bukan untuk membersihkan piring, tapi untuk membuat secangkir teh hijau. Dengan cangkir di tangan, ia tidak menuju ruang keluarga atau kamar tidur. Ia menaiki tangga dan masuk ke sebuah ruangan kecil di sebelah gudang. Ruangan itu terkunci, dan hanya ia yang punya kuncinya. Ruangan itu adalah dunianya yang sebenarnya. Berbeda dengan bagian rumah lainnya yang didekorasi sesuai selera Baskara yang megah dan pamer, ruangan ini sederhana dan fungsional. Hanya ada satu meja kayu, sebuah kursi ergonomis yang nyaman, dan sebuah set komputer dengan 2 monitor besar. Tidak ada foto, tidak ada hiasan. Hanya ada efisiensi. Dian duduk di kursinya, meletakkan cangkir tehnya. Ia menyalakan komputer. Serangkaian kata sandi yang panjang dan rumit ia ketik dengan kecepatan yang mengagumkan. Layar monitor menyala, menampilkan bukan halaman resep atau forum ibu rumah tangga, melainkan sebuah dashboard media sosial yang kompleks. Di bagian atas, sebuah logo sederhana namun mengintimidasi terpampang jelas. Gambar siluet elang dengan sorot mata tajam. Di bawahnya, tertulis nama akun, Mata Elang. Kolom notifikasi di sebelah kanan berkedip tanpa henti. Ribuan suka, ratusan komentar, dan puluhan pesan langsung masuk hanya dalam beberapa jam terakhir. Mata Elang adalah akun gosip paling berpengaruh di kota mereka. Akun itu tidak pernah mengunggah gosip murahan tentang artis atau selebgram. Targetnya adalah para pejabat, politisi, dan pengusaha licik. Informasinya selalu akurat, disajikan dalam bentuk blind item yang cerdas, membuat mereka yang bersalah merasa panas dingin sementara publik menebak-nebak dengan liar. Dian membuka salah satu pesan langsung. Sebuah kiriman anonim berisi foto seorang pria parubaya berseragam dinas perhubungan sedang menerima amplop tebal dari seorang kontraktor di lobi sebuah hotel. Pengirim pesan hanya menulis, "Proyek marka jalan baru, Min. Tolong dikawal." Dian mengunduh foto itu. Matanya memindai setiap detail. Jam tangan mewah di pergelangan tangan si pejabat. Logo perusahaan konstruksi di seragam si kontraktor yang samar terlihat. Ia kemudian membuka beberapa tab di browsernya, melakukan verifikasi silang. Ia mencari berita tentang proyek marka jalan baru, mencari profil pejabat yang bersangkutan, mencari daftar perusahaan yang memenangkan tender. Tangannya menari di atas keyboard, bergerak dari satu situs ke situs lain, dari satu forum ke forum lain. Ini bukan lagi Dian, sang istri pendiam. Ini adalah Mata Elang, sang investigator. Setelah 15 menit, ia sudah memiliki cukup informasi. Ia membuka program penyunting foto, memburamkan wajah kedua orang di foto itu hingga tak bisa dikenali. Namun ia sengaja membiarkan jam tangan si pejabat tetap terlihat jelas. Itu adalah ciri khasnya. Ia selalu meninggalkan petunjuk kecil, sebuah kunci bagi pengikut setianya. Lalu, ia mulai menulis. "Selamat pagi, warga kota. Pagi yang cerah untuk secangkir kopi dan sedikit informasi. Terdengar kabar, proyek marka jalan yang baru saja diresmikan ternyata lebih licin dari belut." Seorang bapak berseragam, dengan arloji mewah terlihat menerima uang terima kasih di lobi sebuah hotel di pusat kota. Mungkin uangnya untuk membeli cat yang lebih bagus, agar markanya tidak cepat luntur seperti janji-janji manisnya. Ada yang kenal dengan arloji ini. Ia melampirkan foto yang telah disunting. Jarinya berhenti sejenak di atas tombol unggah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menekannya. Seketika itu juga, dunia maya di kotanya bergetar. Notifikasi kembali meledak. Dalam 5 menit, sudah ada 1.000 suka dan ratusan komentar. "Wih, siapa lagi nih korbannya Mata Elang? Jamnya kayak punya si bapak kepala dinas itu ya? Spill namanya dong Min, jangan kentang begini." "Mantap Min, hajar terus para koruptor." Dian menyandarkan punggungnya ke kursi.
Ia membaca komentar-komentar itu tanpa senyum, tanpa ekspresi kemenangan. Ini bukan permainan baginya. Ini adalah keseimbangan. Di dunia nyata, ia adalah perempuan tak bersuara yang diremehkan suaminya sendiri. Di dunia maya, ia adalah suara kebenaran yang ditakuti oleh orang-orang paling berkuasa di kotanya, termasuk, tanpa mereka sadari, suaminya dan lingkaran pertemanannya. Ia menyeruput teh hijaunya yang mulai mendingin. Di luar jendela, pagi masih terlihat sama. Namun di dalam ruangan kecil itu, Dian, sang istri pendiam, sedang memegang kendali atas rahasia-rahasia tergelap kotanya. Dan hari ini, ia baru saja memulai. Aroma rendang yang kaya rempah perlahan memenuhi seluruh rumah, bersaing dengan wangi gulai ayam dan sate yang sedang dipanggang di halaman belakang oleh asisten rumah tangga. Dian bergerak di dapur dengan efisiensi seorang manajer catering profesional. Perintah Baskara tadi pagi, jangan memalukan. Diterjemahkannya menjadi sebuah perjamuan makan malam yang pantas disajikan untuk seorang raja. Ia sengaja melakukannya. Ia ingin menciptakan panggung yang sempurna, di mana ia bisa menjadi sutradara tak terlihat. Pukul 7 malam, suara mobil-mobil mewah mulai terdengar di depan rumah. Dian merapikan sentuhan terakhir pada tatanan meja makan. Taplak meja putih bersih, peralatan makan perak yang berkilau, dan bunga lili segar di tengah meja. Semuanya sempurna. Ia sendiri hanya mengenakan sebuah gamis sederhana berwarna krem. Rambutnya digelung rapi ke belakang. Penampilannya sengaja dibuat agar ia menyatu dengan latar, seperti perabotan mahal lainnya di rumah itu. Baskara masuk lebih dulu, disusul oleh Heru, kolega terdekatnya sekaligus tangan kanannya dalam banyak urusan, baik yang bersih maupun yang kotor. Di belakang mereka ada beberapa pria lain, para petinggi dari perusahaan mitra mereka. Dan yang terakhir, masuk seorang wanita, Riana. Diana langsung mengenalinya, bahkan sebelum melihat wajahnya dengan jelas. Aroma parfumnya yang manis dan tajam seolah mengumumkan kedatangannya. Riana adalah manajer junior di tim Baskara. Muda, cantik, ambisius, dan mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan pas. Gaun itu adalah sebuah pernyataan di tengah lautan setelan jas abu-abu dan hitam. Malam, Mbak Dian. Sapa Riana dengan senyum yang terlalu manis. Matanya melirik sekilas ke arah Dian sebelum mendarat dan tertahan lebih lama pada Baskara. Selamat malam, Riana. Selamat datang. Jawab Dian dengan suara lembut dan senyum tipis yang telah ia latih ribuan kali. Senyum seorang istri tuan rumah yang ramah dan tidak berbahaya. Para tamu pria langsung menuju ruang tengah, tempat Baskara sudah menuangkan whisky. Mereka tertawa keras, membahas bisnis dan golf. Riana mengikuti, namun sempat berhenti sejenak di dekat dapur. Wah, baunya enak sekali, Mbak. Pasti repot ya menyiapkan semua ini sendirian. Kalimat itu terdengar seperti pujian, namun Dian bisa menangkap nada merendahkan di baliknya. Seolah berkata, inilah duniamu, dunia dapur, sementara duniaku adalah di ruang tengah bersama para pria penting itu. Sudah biasa, kok, jawab Dian singkat. Selama makan malam berlangsung, Dian menjadi bayangan yang bergerak tanpa suara. Ia memastikan setiap piring terisi, setiap gelas tidak pernah kosong. Ia mendengar pujian-pujian yang dialamatkan pada masakannya, yang diterima oleh Baskara seolah-olah dialah yang memasaknya. Istri saya memang jago kalau urusan begini, kata Baskara dengan bangga, menepuk lengan Dian yang sedang menuangkan air ke gelasnya. Para tamu tersenyum maklum. Dian hanya tersenyum. Ia membiarkan mereka menikmati panggung sandiwara itu. Sementara mereka makan dan berbicara, matanya bekerja. Ia melihat cara Baskara sesekali melirik Riana saat mengira tidak ada yang memperhatikan. Ia melihat cara Riana tertawa sedikit lebih keras setiap kali Baskara melontarkan lelucon. Ia melihat kaki Riana yang bersentuhan, tak sengaja, dengan kaki Baskara di bawah meja. Semuanya adalah data. Data mentah yang disimpannya dalam hard disk di otaknya. Topik pembicaraan kemudian beralih ke hal yang tak terhindarkan. Akun mata elang. Gila memang akun itu. Pagi tadi Kepala Dinas Perhubungan langsung dipanggil atasannya. Semua gara-gara satu unggahan foto jam tangan, kata salah seorang tamu. Heru tertawa. Makanya, jadi pejabat jangan pamer. Kalau mau korupsi, yang rapi sedikit. Ini jam tangan jutaan rupiah dipakai kemana-mana. Ya jelas jadi sasaran empuk. Tapi informasinya selalu akurat. Itu yang bikin ngeri. Timpal yang lain. Katanya dia punya informan di mana-mana.
Dari level satpam sampai direktur. Baskara menyesap anggurnya dengan angkuh. Akun-akun begitu cuma cari sensasi. Menyebar fitnah tanpa bukti jelas. Harusnya polisi siber segera menangkap adminnya. Meresahkan iklim usaha saja. Dian, yang sedang berdiri di sudut ruangan pura-pura merapikan tumpukan majalah, hampir tersenyum mendengar ucapan suaminya. Munafik. Di satu sisi, Baskara adalah bagian dari ekosistem korupsi yang sering dikuliti oleh mata elang. Di sisi lain, ia ingin adminnya ditangkap. Baskara dan teman-temannya tidak sadar bahwa sang admin sedang berada 5 langkah dari mereka, mendengarkan setiap kata yang mereka ucapkan dengan telinga seorang predator. Saat para tamu mulai menyantap hidangan penutup, Baskara dan Heru sedikit menepi ke dekat jendela, merasa pembicaraan mereka cukup pribadi. Mereka tidak menyadari bahwa suara mereka memantul dengan jelas dari kaca jendela, dan Dian, yang sedang mengumpulkan piring-piring kotor, berada dalam jangkauan pendengaran yang sempurna. Jadi, bagaimana soal proyek jembatan itu? Tanya Baskara dengan suara pelan. Aman, jawab Heru. Dana pengamanan sudah cair dari mereka. Sudah aku pecah ke beberapa rekening kecil supaya tidak mencolok. Bagianmu sudah aku transfer ke rekening yang biasa. Rekening yang biasa. Dian mencatat frasa itu. Ia tahu Baskara punya beberapa rekening, tapi ia tidak tahu yang mana yang biasa digunakan untuk transaksi kotor semacam ini. Bagus, kata Baskara. Pastikan semua jejak bersih. Aku tidak mau ada masalah seperti kepala dinas bodoh itu. Proyek ini nilainya terlalu besar untuk gagal. Tenang saja, bos. Semuanya di bawah kendali. Yang penting, fee. Untuk orang dalam di Pemda jangan sampai telat. Mereka yang pegang kunci. Proyek jembatan. Dana pengamanan. Rekening biasa. Fee untuk orang dalam. Kepingan-kepingan puzzle itu mulai tersusun di benak Dian. Ini bukan sekadar gosip lagi. Ini adalah kejahatan kerah putih yang terorganisir. Terjadi tepat di bawah atap rumahnya sendiri. Pesta berakhir sekitar pukul 11 malam. Para tamu pulang dengan perut kenyang dan wajah puas. Riana adalah yang terakhir pergi. Saat bersalaman dengan Dian di pintu, ia berbisik. Terima kasih banyak ya, Mbak. Semuanya enak sekali. Mas Baskara beruntung punya istri seperti Mbak. Lagi-lagi, sebuah pujian yang terasa seperti pedang bermata dua. Dian hanya mengangguk. Setelah semua tamu pergi, Baskara merebahkan diri di sofa, mabuk oleh whisky dan egonya sendiri. Malam yang sukses, katanya sambil memejamkan mata. Kamu melakukan tugasmu dengan baik malam ini, Dian. Tugasnya. Seolah Dian adalah salah satu stafnya. Dian tidak menjawab. Ia mulai membersihkan kekacauan yang ditinggalkan pesta itu. Suara piring dan gelas yang berdenting mengisi keheningan rumah. Baskara sudah tertidur di sofa. Napasnya berbau alkohol. Dian memandanginya sejenak. Pria yang tidur di hadapannya ini, pria yang berbagi ranjang dengannya, pria yang menjadi suaminya, adalah seorang penipu. Seorang koruptor. Seorang pembohong. Malam itu, setelah membersihkan segalanya hingga kembali kinclong, Dian tidak langsung tidur. Ia masuk ke ruang kerjanya. Ia tidak membuka akun mata elang. Ia membuka sebuah file pribadi di komputernya. Sebuah file yang ia beri nama, Proyek Baskara. Di dalamnya, ia mulai mengetik. Tanggal hari ini. Makan malam dengan kolega. Tamu, Heru, dan kawan-kawan. Dan Riana, manajer junior, dugaan selingkuhan. Topik, proyek jembatan. Kata kunci, dana pengamanan, rekening biasa, fee orang dalam Pemda. Indikasi, suap dan gratifikasi. Pelaku utama, Baskara, Heru. Di bawah bagian perselingkuhan, ia menambahkan, konfirmasi visual, kontak fisik dan tatapan mata antara Baskara dan Riana. Perlu bukti lebih lanjut. Ia menatap layar, membaca kembali catatannya. Benang merah yang ia temukan di meja makan tadi kini telah menjadi sebuah sketsa awal dari jaring laba-laba yang rumit. Dan Dian, sang istri pendiam, kini tahu persis di mana pusat jaring itu berada. Ia akan mengurainya, satu persatu, sampai pemilik jaring itu terperangkap di dalamnya. Malam itu, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia punya misi baru. Bukan lagi sekadar mengungkap kebusukan orang lain, tapi mengungkap kebusukan yang hidup serumah dengannya. Hari setelah pesta makan malam itu terasa berbeda.
Udara di rumah masih sama, perabotan masih berdiri di tempat yang sama, tetapi ada lapisan ketegangan baru yang tak terlihat, yang hanya bisa dirasakan oleh Dian. Baskara bangun dengan kepala pusing karena sisa alkohol semalam. Ia lebih banyak menggerutu, mengeluhkan kopinya yang kurang panas dan koran paginya yang sedikit lecek. Dian melayaninya dengan kepatuhan yang sama seperti hari-hari lainnya, namun pikirannya tidak lagi kosong. Pikirannya sibuk memutar ulang rekaman percakapan samar antara Baskara dan Heru. Proyek jembatan, dana pengamanan, rekening biasa. Kata-kata itu menjadi mantra di kepalanya saat ia mengantar Baskara ke pintu. Begitu mobil suaminya menghilang di tikungan jalan, Dian tidak langsung kembali ke dalam. Ia berdiri sejenak, membiarkan gerbang tertutup, lalu berjalan ke garasi. Ia mengambil satu set alat pembersih mobil. Ini adalah alasan yang sempurna. Tidak akan ada yang curiga jika seorang istri membersihkan mobil suaminya. Mobil mewah Baskara adalah kebanggaan pria itu. Interiornya beraroma kulit mahal dan parfum maskulin. Dian mulai bekerja dari kursi penumpang depan. Ia mengelap dashboard dengan teliti, membersihkan setiap celah dengan kuas kecil. Matanya, bagaimanapun, tidak fokus pada debu. Matanya memindai. Ia membuka laci dashboard. Isinya biasa saja, buku servis, kacamata hitam, beberapa permen mint. Namun, terselip di antara buku servis, ada sebuah struk pembayaran dari kedai kopi. Dian mengambilnya. Nama kedai kopinya, Kopi Senja. Ia melirik tanggalnya, 2 minggu yang lalu, hari Selasa, pukul 3 sore. Hari dan jam kerja. Dian mengerutkan kening. Ia hafal lokasi kedai kopi itu. Letaknya jauh dari kantor Baskara, tetapi sangat dekat dengan sebuah kompleks apartemen mewah bernama Puncak Residence. Baskara tidak punya urusan di daerah itu. Ia memasukkan struk itu ke dalam sakunya, lalu melanjutkan pembersihan. Tangannya bergerak ke sistem navigasi GPS di layar sentuh mobil. Ia membuka menu, tujuan terakhir. Daftar itu berisi alamat kantor, alamat rumah, beberapa restoran tempat mereka pernah makan bersama. Namun, ada satu alamat yang berulang kali muncul, hampir setiap Selasa dan Kamis sore. Sebuah alamat tanpa nama, hanya koordinat. Dengan cepat, Dian memotret layar itu dengan ponselnya. Ia tahu, nanti ia bisa memasukkan koordinat itu ke peta di komputernya. Ia pindah ke kursi pengemudi, membersihkan bagian itu dengan lebih teliti. Di bawah karpet, ia merasakan sesuatu yang tipis dan persegi. Sebuah kartu akses. Warnanya putih polos, tanpa logo perusahaan. Hanya ada barisan angka. Dian memotretnya juga, lalu meletakkannya kembali persis di tempat ia menemukannya. Setelah selesai, ia mengunci mobil dan kembali ke dalam rumah. Target berikutnya adalah ruang kerja Baskara. Baskara punya 2 laptop. Satu laptop kantor yang super aman dan tidak pernah ia bawa pulang, dan satu laptop pribadi yang ia gunakan untuk hal-hal ringan. Dian tahu kata sandi laptop itu. Baskara 1985. Kombinasi nama dan tahun lahirnya. Sebuah pilihan yang arogan dan mudah ditebak. Sangat khas Baskara. Ia menyalakan laptop itu. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ini adalah pelanggaran privasi yang lebih dalam. Ia tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan pekerjaan kotor suaminya. Baskara cukup pintar untuk tidak menyimpan bukti di perangkat pribadinya. Tapi Dian menemukan hal lain. Di riwayat penelusurannya, ada banyak tautan ke situs jual beli perhiasan dan toko bunga online. Di folder unduhan, ada beberapa bukti pemesanan. Sebuah kalung dengan liontin inisial, R, tertanggal 3 bulan lalu. Sebuah buket mawar merah berisi 99 kuntum, dikirim 2 bulan lalu ke sebuah alamat di Puncak Residence. Koordinat di GPS mobil tadi kini memiliki nama. Rasa sakit yang tajam dan dingin menusuk dada Dian. Jadi bukan hanya sekadar tatapan atau sentuhan, tak sengaja. Ini sudah berlangsung lama. Sangat serius. Kalung, bunga, apartemen. Rasa sakit itu begitu nyata, membuatnya sesak napas sejenak. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ia tidak akan membiarkan emosi ini menguasainya. Rasa sakit ini tidak akan membuatnya lemah. Sebaliknya, ia akan mengubahnya menjadi bahan bakar. Ia memotret semua bukti pemesanan itu, lalu membersihkan riwayat penelusuran dan mengosongkan folder unduhan, menghilangkan jejaknya sendiri.
Ia tahu bukti digital ini belum cukup. Ia butuh sesuatu yang lebih konkret. Ia butuh ponsel kedua, yang ia curigai keberadaannya. Seorang pria seperti Bhaskara, yang menjalani kehidupan ganda, pasti punya jalur komunikasi rahasia. Dian mulai melakukan pencarian sistematis di ruang kerja Bhaskara. Ia memeriksa setiap laci, setiap tumpukan dokumen, setiap rak buku. Ia melakukannya dengan tenang dan metodis, seperti seorang arsiparis. Ia menyentuh setiap benda, lalu meletakkannya kembali ke posisi semula. Setelah hampir 1 jam, ia hampir menyerah. Mungkin ia salah. Mungkin Bhaskara cukup lihai berkomunikasi lewat aplikasi rahasia di ponsel utamanya. Ia berdiri di tengah ruangan, memandang sekeliling. Di mana seorang pria arogan akan menyembunyikan rahasianya? Bukan di tempat yang sulit dijangkau. Ia akan menyimpannya di tempat yang terlihat jelas. Tempat yang ia anggap remeh dan tidak akan pernah disentuh oleh seorang istri bodoh. Matanya tertuju pada barisan buku-buku tebal dari zaman kuliah Bhaskara yang dipajang di rak paling atas. Berdebu dan tidak pernah tersentuh selama bertahun-tahun. Siapa yang akan memeriksa buku teks ekonomi makro yang sudah usang? Dian mengambil kursi, memanjat dengan hati-hati. Ia menarik salah satu buku yang paling tebal. Terasa aneh, lebih ringan dari seharusnya. Ia membukanya. Halaman-halaman di bagian tengah buku itu telah dilubangi, menciptakan sebuah kompartemen rahasia. Dan di dalamnya, tergeletak sebuah ponsel pintar berwarna hitam. Bukan model terbaru, tapi juga bukan ponsel murahan. Dian turun dari kursi. Tangannya sedikit gemetar saat memegang ponsel itu. Inilah dia. Kotak Pandora milik suaminya. Ia menekan tombol daya. Layarnya menyala, meminta kata sandi. Dian menarik napas. Ia harus berpikir seperti Bhaskara. Apa kata sandi yang akan ia gunakan untuk ponsel rahasianya? Bukan tanggal lahirnya. Itu terlalu mudah. Bukan juga tanggal pernikahan mereka. Itu ironis yang konyol. Lalu ia teringat pada kalung berliontin. Riana. Mungkin tanggal lahir Riana? Dian tidak tahu kapan Riana lahir. Tapi ia bisa menebak. Riana terlihat jauh lebih muda dari Bhaskara. Mungkin seumuran dengannya. Ia mencoba kombinasi tanggal yang berhubungan dengan Riana. Tanggal Riana pertama kali bergabung di perusahaan Bhaskara? Ia tidak tahu. Kemudian sebuah ide melintas. Bhaskara adalah pria yang sentimental dengan caranya yang egois. Ia suka merayakan pencapaiannya. Mungkin tanggal ia memulai perselingkuhan ini? Dian tidak tahu tanggal pastinya. Tapi ia ingat sesuatu. Sekitar setahun yang lalu, Bhaskara tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, lebih sering tersenyum, dan mulai lebih memperhatikan penampilannya. Itu terjadi sekitar bulan Agustus. Ia mencoba beberapa kombinasi tanggal di bulan Agustus. 0808 gagal. 1708. Hari kemerdekaan. Gagal. Lalu ia mencoba tanggal ulang tahun perusahaan Bhaskara, yang juga jatuh di bulan Agustus. 2508. Klik. Ponsel itu terbuka. Dada Dian terasa sesak. Layar beranda ponsel itu menampilkan foto Bhaskara dan Riana sedang tersenyum ke arah kamera, dengan latar belakang pantai yang tidak pernah dikunjungi Dian. Mereka tampak begitu bahagia, begitu serasi. Dengan tangan yang kini terasa dingin, Dian membuka galeri foto. Isinya adalah dunia lain yang dijalani suaminya. Foto-foto makan malam romantis, foto liburan akhir pekan ke sebuah villa di puncak, foto mereka berdua di dalam mobil sambil tertawa, bahkan beberapa foto Riana yang berpose provokatif di atas ranjang yang tampak seperti kamar di sebuah apartemen. Puncak Residence. Pastinya. Setiap foto adalah tusukan baru di hatinya. Tapi Dian tidak menangis. Air matanya seolah telah mengering, digantikan oleh bara api yang dingin. Ia beralih ke aplikasi pesan. Ada satu nama yang paling sering muncul. My Air. Riana. Ia membuka percakapan mereka. Isinya lebih menyakitkan daripada semua foto di galeri. Sayang, kapan kita ketemu lagi? Kangen. Riana. Sabar ya, cantik. Si pendiam di rumah lagi nggak curiga. Kami seperti biasa. Bhaskara. Aku nggak sabar nunggu kamu ceraikan dia. Bas. Kita bisa hidup bareng di sini. Riana. Sebentar lagi. Sayang. Setelah proyek jembatan ini gol, aku punya cukup uang untuk memulai hidup baru denganmu. Tanpa beban. Bhaskara. Tanpa beban.
Jadi, Dian adalah beban. Proyek jembatan itu bukan hanya tentang uang. Itu adalah tiket kebebasan Baskara. Tiket untuk menyingkirkannya dan memulai hidup baru dengan wanita lain. Semua rasa sakit, penghinaan, dan kesedihan yang ia rasakan selama bertahun-tahun kini menyatu menjadi satu titik fokus yang tajam dan jernih. Pembalasan. Ia tidak menghapus apapun. Ia menggunakan ponselnya sendiri dan dengan tangan yang kini stabil, ia memotret setiap layar percakapan, setiap foto di galeri, setiap detail yang memberatkan suaminya. Ia bekerja cepat, metodis, seperti seorang agen yang mengumpulkan intelijen di wilayah musuh. Setelah semua bukti tersimpan aman di ponselnya, ia mematikan ponsel rahasia itu, memasukkannya kembali ke dalam buku yang dilubangi, dan meletakkan buku itu persis di tempatnya semula di rak paling atas. Ia merapikan kursi dan menghapus jejak keberadaannya di ruangan itu. Ketika ia keluar dari ruang kerja Baskara, ia bukan lagi Dian yang sama seperti saat ia masuk tadi. Wanita yang penuh luka hati telah mati. Yang tersisa adalah seorang wanita dengan misi. Seorang hakim yang telah melihat semua bukti dan kini siap menyusun tuntutannya. Ia berjalan menuruni tangga. Wajahnya tenang seperti permukaan danau di pagi hari. Namun di bawahnya, arus yang kuat dan berbahaya telah terbentuk. Tekad yang membeku di hati Dian kini menjadi sebuah strategi. Ia tidak akan menyerang secara membabi buta. Ia adalah mata elang. Ia akan menyerang dengan presisi, dari kejauhan, dan menikmati kepanikan mangsanya. Malam itu, setelah memastikan Baskara sudah tidur mendengkur, Dian masuk ke dalam kerajaannya, ruang kerja rahasianya. Ia duduk di depan monitornya, menatap layar login akun mata elang. Ia tidak langsung masuk. Ia membuka folder di komputernya, tempat ia menyimpan foto-foto bukti dari ponsel kedua Baskara. Ia menatap wajah bahagia suaminya bersama Riana. Ia membaca kembali percakapan mereka. Si pendiam di rumah. Julukan itu membakar telinganya. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh si pendiam ini. Ia menyusun rencananya. Serangan pertama tidak boleh langsung menyinggung korupsi. Itu terlalu berat, terlalu berbahaya untuk saat ini. Ia akan memulai dari titik paling personal, paling rapuh. Perselingkuhan. Ia ingin melihat Baskara goyah. Ia ingin menanam benih paranoia di dalam kepalanya. Ia mulai mengetik. Jemarinya menari dengan cepat namun pasti di atas keyboard. Ia tidak menulis dengan amarah. Ia menulis dengan ketenangan seorang ahli bedah. Setiap kata dipilih dengan cermat untuk menimbulkan dampak maksimal dengan risiko minimal. Ia tidak akan menyebut nama. Ia akan menggunakan metafora, kiasan yang hanya akan dipahami oleh mereka yang terlibat. Ia teringat pada pujian palsu Riana tentang masakannya, dan bagaimana Baskara menyebutnya sebagai hiasan rumah. Ia juga teringat pada obrolan mereka di ponsel tentang beban. Ia merangkai semua itu menjadi sebuah narasi singkat yang tajam. Setelah beberapa kali merevisi, inilah hasil akhirnya. Selamat malam, para penikmat rahasia. Malam ini Mata Elang ingin bercerita tentang sebuah dongeng modern. Ada seorang pangeran dari dunia korporat yang gagah perkasa. Di istananya, ia menyimpan sebatang melati putih yang setia, yang ia anggap tak lebih dari sekadar pengharum ruangan. Sang pangeran ternyata lebih suka pada sekuntum mawar merah berduri yang tumbuh subur di taman kantornya. Konon, sang pangeran sering mengunjungi sang mawar di sebuah istana kaca, rahasia di kawasan Puncak Residence, membawakannya perhiasan mahal sambil berjanji akan segera mencampakkan melati putihnya yang dianggap sebagai beban. Kasihan sekali sang melati. Andai ia tahu bahwa kesetiaannya hanya dihargai dengan kebohongan. Ia berhenti sejenak, membaca ulang tulisannya. Sempurna. Detail, Puncak Residence, adalah kuncinya. Itu adalah informasi publik yang tidak bisa dilacak kembali kepadanya. Tetapi bagi Baskara dan Riana, penyebutan nama apartemen itu akan terasa seperti sambaran petir. Ia menekan tombol, unggah. Dalam hitungan menit, unggahan itu meledak. Para pengikut Mata Elang yang cerdas langsung berpesta. Wih, dongeng sebelum tidur dari admin. Puncak Residence? Kayaknya aku tahu siapa aja pengusaha yang tinggal di sana. Mawar merah berduri. Pasti cewek cantik tapi galak nih. Hahaha. Gila. Detail banget ceritanya. Pasti orang dalam ini adminnya. Dian memantau reaksi publik dengan detasemen klinis. Ia tidak peduli pada tebakan-tebakan liar mereka. Ia hanya menunggu reaksi dari satu orang.
Reaksi itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Sekitar pukul 10 pagi keesokan harinya, saat ia sedang menyiram tanaman di teras, ponselnya yang ia letakkan di meja bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Baskara. Ini aneh. Baskara jarang menelepon di jam kerja kecuali ada urusan yang sangat mendesak. Dian membiarkannya berdering beberapa kali sebelum menjawab dengan suara pelan dan sedikit bingung. Bagian dari perannya. Halo, Mas. Dian, kamu di mana? Suara Baskara terdengar tegang. Nyaris panik. Di rumah, Mas. Lagi siram bunga. Ada apa? Kamu ada baca-baca internet hari ini? Baca akun mata elang atau semacamnya? Jantung Dian berdebar kencang, tapi suaranya tetap tenang. Enggak, Mas. Aku nggak suka baca yang begitu. Isinya fitnah semua kan kata Mas kemarin. Kenapa memangnya? Terdengar helaan napas frustrasi dari seberang. Tidak apa-apa. Sudah, lupakan saja. Aku cuma tanya. Telepon ditutup. Dian tersenyum tipis. Kailnya sudah disambar. Ia bisa membayangkan Baskara di kantornya, berkeringat dingin, bertanya-tanya siapa yang telah membocorkan rahasianya. Ketegangan semakin terasa ketika Baskara pulang kerja hari itu. Ia tidak seperti biasanya yang langsung duduk di sofa dan menyalakan televisi. Ia berjalan mondar-mandir di ruang keluarga. Ponsel menempel di telinganya. Dian, dari dapur, bisa mendengar sepatah dua patah kata dari percakapan teleponnya yang sengit. Bukan aku. Kamu pikir aku sebodoh itu? Pasti ada orang lain yang tahu. Sudah, jangan hubungi aku dulu untuk sementara. Ia pasti sedang berbicara dengan Riana. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Baskara nyaris tidak menyentuh makanannya. Wajahnya keruh. Matanya terus melirik ke arah Dian dengan tatapan aneh. Tatapan penuh curiga. Akhirnya, ia tidak tahan lagi. Ia meletakkan sendoknya dengan keras. Dian, panggilnya. Suaranya rendah dan serius. Aku mau tanya, dan kamu jawab jujur. Dian mengangkat wajahnya, memasang ekspresi paling polos yang ia bisa. Iya, Mas. Akhir-akhir ini, apa kamu merasa ada yang aneh? Mungkin ada orang yang bertanya-tanya tentang kita? Atau kamu dengar gosip-gosip tidak jelas dari teman-temanmu? Ini dia, panggung sandiwara utamanya. Dian mengerutkan kening, tampak berpikir keras. Aneh? Tidak ada, Mas. Teman-temanku juga kalau ketemu paling bahas resep masakan atau urusan anak sekolah. Tidak pernah bahas yang aneh-aneh. Memangnya ada apa, Mas? Sepertinya Mas khawatir sekali. Ia sengaja menambahkan pertanyaan di akhir, untuk membalikan posisi interogasi. Wajah Baskara tampak frustrasi. Jawaban Dian yang begitu lugu dan masuk akal justru membuatnya semakin bingung. Ia tidak mungkin mencurigai istrinya sendiri. Dian, yang bahkan kesulitan mengoperasikan Smart TV baru mereka, mana mungkin bisa menulis sindiran secerdas itu? Dian, yang dunianya hanya seputar rumah dan dapur? Tidak mungkin. Bukan apa-apa. Katanya akhirnya, suaranya lebih pelan. Di kantor lagi ada masalah. Ada yang mencoba menyebar fitnah tentang salah satu manajer. Aku jadi ikut terbawa suasana. Oh, kasihan sekali, kata Dian dengan nada prihatin yang tulus. Semoga masalahnya cepat selesai ya, Mas. Aktingnya sempurna. Baskara bersandar di kursinya. Kebingungan dan paranoia terpancar dari matanya. Ia benar-benar percaya bahwa ada pengkhianat di lingkaran dalamnya, di kantornya. Kecurigaannya kini diarahkan ke Heru, ke para koleganya, bahkan mungkin ke Riana sendiri. Ia tidak akan pernah, dalam sejuta tahun, menoleh ke arah wanita pendiam yang kini sedang menawarkan untuk mengambilkan buah potong untuknya. Malam itu, ketika Baskara sudah kembali tidur dengan gelisah, Dian kembali masuk ruang kerjanya. Ia melihat unggahannya masih menjadi topik hangat. Tembakan peringatan pertamanya telah mengenai sasaran dengan telak, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun yang mengarah padanya. Ia tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum dingin seorang ahli strategi yang rencananya berjalan mulus. Baskara kini panik dan bingung. Sebentar lagi, setelah ia membiarkan suaminya sedikit tenang, ia akan melepaskan tembakan kedua. Kali ini, sasarannya bukan lagi hati, tapi dompetnya. Proyek jembatan itu akan menjadi panggung berikutnya. Beberapa hari berlalu dalam ketenangan yang palsu. Unggahan tentang pangeran korporat telah mereda,
digantikan oleh gosip-gosip lain yang seliweran di dunia maya. Baskara, meskipun masih waspada, mulai sedikit rileks. Ia menganggap badai itu telah berlalu. Ia menjadi lebih berhati-hati, sering mengunci pintu ruang kerjanya dan tidak lagi meninggalkan ponselnya tergeletak sembarangan. Ia pikir ia sudah aman. Ia tidak tahu bahwa di mata Dian, setiap tindakan pencegahannya itu hanyalah konfirmasi atas rasa bersalahnya, dan setiap langkahnya diawasi oleh sepasang mata yang paling tidak ia curigai. Dian tahu ia tidak bisa terus-menerus mengandalkan keberuntungan atau kecerobohan Baskara untuk mendapatkan bukti. Ia harus proaktif. Kesempatan itu datang pada hari Rabu, ketika Baskara memutuskan untuk bekerja dari rumah. Ada rapat dewan direksi penting melalui konferensi video yang berlangsung berjam-jam. Dian memainkan perannya sebagai istri yang suportif dengan sempurna. Ia membawakan kopi, menyediakan camilan, dan memastikan tidak ada suara gangguan di dalam rumah. Sekitar tengah hari, dari dapur, ia mendengar Baskara mengumpat. "Sialan, kenapa macet lagi?" Dian berjalan ke dekat ruang kerja yang pintunya sedikit terbuka. Ia melihat Baskara sedang membungkuk di samping meja, menarik-narik kertas yang tersangkut di mesin pencetak. "Kenapa, Mas?" tanya Dian dengan nada khawatir. "Printer ini selalu saja bermasalah di saat penting," gerutu Baskara. Ia berhasil menarik selembar kertas yang sudah lecek dan robek di beberapa bagian. Dengan marah, ia meremas kertas itu dan melemparkannya ke tempat sampah di samping meja. Ia kemudian kembali ke komputernya, mengklik tombol cetak sekali lagi, dan kali ini, beberapa lembar kertas keluar dengan mulus. Ia mengambilnya, merapikannya, dan kembali fokus pada rapat di layarnya. Sama sekali melupakan kertas yang ia buang. Dian menunggu. Ia menunggu sampai rapat itu selesai dan Baskara keluar dari ruang kerja untuk makan siang. Saat itulah Dian masuk dengan alasan ingin membersihkan ruangan dan mengambil tempat sampah. Dengan gerakan cepat, ia mengambil gumpalan kertas yang dibuang Baskara, menyelipkannya ke dalam saku celemeknya, lalu membawa sisa sampah keluar. Di dalam kamarnya, dengan pintu terkunci, ia membuka gumpalan kertas itu dengan hati-hati. Kertas itu adalah sebuah draft anggaran internal. Di bagian atas tertera judul, Proposal Final Alokasi Dana Pendukung Proyek Jembatan Amarta. Jantung Dian berdebar. Inilah dia. Ia mulai membaca baris demi baris angka dan deskripsi yang penuh dengan jargon korporat. Matanya yang terlatih mencari anomali. Dan ia menemukannya dengan cepat. Ada beberapa pos anggaran yang nilainya tidak masuk akal. Biaya riset dan konsultasi ahli tahap 2, 2 miliar rupiah. Dana sosialisasi warga terdampak, 1 miliar 500 juta rupiah. Dana tak terduga dan lain-lain, 1 miliar rupiah. 4,5 miliar rupiah untuk pos-pos yang begitu kabur. Dian tahu ini adalah cara mereka menyembunyikan uang suap. Tapi bagian terbaiknya ada di paling bawah. Beberapa baris catatan tulisan tangan Baskara yang dibuat dengan tergesa-gesa. Alokasi, fee, kunci. Heru, 15%, koordinator lapangan. DP, Dinas Pekerjaan Umum. 10%, izin prinsip. Tim internal 5%, pengawasan. Total, 30%. 30% dari total nilai proyek yang mencapai puluhan miliar. Ini bukan lagi sekadar korupsi skala kecil. Ini adalah perampokan uang negara yang terencana. Kertas di tangannya adalah bukti paling kuat yang pernah ia miliki. Ini adalah bom waktu. Malam itu, ketika rumah sudah sunyi, Dian kembali ke singgasananya. Ia tidak akan menggunakan gaya bahasa dongeng lagi. Kali ini, nadanya akan serius, dingin, dan menusuk. Ia ingin menanamkan ketakutan, bukan hanya pada Baskara, tapi pada seluruh lingkaran konspirasinya. Ia memberi judul unggahannya, "Ada emas di jembatan baru kita." Ia mulai mengetik, "Selamat malam, para pengawal uang rakyat." Mata elang baru saja mendengar bisikan dari langit. Konon, ada sebuah proyek jembatan besar yang sedang direncanakan di kota kita. Sebut saja, proyek jembatan emas. Kenapa emas? Karena anggarannya berkilauan. Bayangkan saja, dana untuk konsultan dan sosialisasi, nilainya miliaran, lebih mahal dari harga tanah di sekitarnya. Hebatnya lagi, ada pembagian, fee, yang sudah diatur rapi. Ada yang dapat 15%, ada yang 10%. Totalnya bisa sampai 30%.
Mungkin jembatannya nanti benar-benar akan dilapisi emas. Atau mungkin emasnya hanya mengalir ke kantong-kantong tertentu. Mari kita kawal bersama proyek ini. Jangan sampai jembatannya dibangun dari janji, tapi biayanya setara emas murni. Ia tidak melampirkan foto dokumen itu. Itu adalah kartu asnya, yang akan ia mainkan di waktu yang tepat. Ia hanya memberikan detail yang cukup untuk membuat para pelakunya tahu bahwa sumber informasinya sangat akurat. Ia menekan, unggah. Efeknya jauh lebih besar dari unggahan sebelumnya. Ini bukan lagi ranah gosip. Ini menyentuh kepentingan publik secara langsung. Dalam 1 jam, unggahan itu dibagikan ribuan kali. Beberapa portal berita lokal bahkan mengutipnya, menjadikannya berita utama dengan judul, akun Mata Elang sinyalir adanya dugaan markup di proyek jembatan baru. Nama, proyek jembatan Amarta, mulai disebut-sebut oleh para netizen yang mencoba menerjemahkan petunjuk, jembatan emas. Lingkaran konspirasi Bhaskara terbakar. Dian tidak perlu menunggu lama untuk melihat hasilnya. Sekitar pukul 11 malam, ia mendengar pintu ruang kerja Bhaskara dibanting keras. Lalu terdengar suara teriakan. Bhaskara sedang menelepon. Dian keluar dari kamarnya, berjalan pelan ke dapur untuk mengambil minum, sebuah alasan untuk bisa mendengar lebih jelas. Dari mana dia bisa tahu persentasenya? Heru? Jawab aku. Suara Bhaskara terdengar parau karena panik dan marah. Ini angka internal. Hanya kita berlima yang tahu rincian ini. Terdengar jeda. Mungkin Heru sedang mencoba menenangkannya. Jangan bilang aku tenang. Dewan Kota besok akan memanggilku. Ini bisa menghancurkan semuanya. Ini pasti kerjaan orang dalam. Salah satu dari kita ada yang berkhianat. Siapa lagi yang kamu kasih tahu rincian ini? Apa kamu yakin orang-orangmu bisa dipegang? Atau jangan-jangan ini kerjaanmu? Kamu mau menyingkirkan aku dan mengambil alih semuanya? Hah? Aku tidak peduli. Cari tahu siapa admin Mata Elang itu. Bayar siapapun. Aku mau dia ditemukan. Telepon ditutup dengan bantingan keras. Sunyi. Lalu Dian mendengar suara barang pecah. Mungkin gelas yang dilempar ke dinding. Dian berdiri di kegelapan dapur. Segelas air di tangannya. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia merasakan ketenangan yang dingin. Benih ketidakpercayaan yang ia tanam telah tumbuh subur. Kini meracuni hubungan di antara para konspirator itu. Mereka mulai saling mencurigai. Saling menuduh. Fondasi persekongkolan mereka yang dibangun di atas keserakahan, kini retak karena ketakutan. Ia tahu langkah berikutnya akan lebih berbahaya. Mereka akan memburunya. Bukan lagi dengan rasa penasaran, tapi dengan segala cara yang mereka punya. Permainannya akan naik ke level selanjutnya. Dan Dian sudah siap. Tekanan di dalam rumah terasa semakin berat. Seperti udara sebelum badai besar datang. Unggahan, jembatan emas, telah memicu bola salju yang tidak bisa dihentikan. Dewan Kota membentuk panitia khusus. Media massa terus memberitakannya. Nama perusahaan Bhaskara, meskipun belum disebut secara resmi, terus dikaitkan dengan skandal itu. Bhaskara berubah menjadi binatang buas yang terkurung. Ia mudah marah, membentak Dian untuk kesalahan-kesalahan sepele. Secangkir kopi yang kurang panas bisa memicu amarahnya. Remote TV yang tidak berada di tempatnya bisa membuatnya mengumpat. Ia melampiaskan rasa takut dan frustrasinya pada satu-satunya orang yang ia anggap lebih lemah darinya. Di tengah badai itu, Dian tetap tenang. Ketenangan seorang pemain catur yang sudah merencanakan 3 langkah ke depan. Namun, ketenangannya yang luar biasa itu justru menjadi bumerang. Suatu malam, ketika Dian sedang membaca buku di ruang keluarga, Bhaskara yang sejak tadi mondar-mandir seperti macan dalam kandang, tiba-tiba berhenti dan menatapnya dengan tajam. Kamu tidak takut, Dian? Tanyanya tiba-tiba. Dian mengangkat wajah dari bukunya, memasang ekspresi bingung. Takut kenapa, Mas? Semua masalah ini, perusahaan di ujung tanduk, namaku bisa hancur. Dan kamu hanya duduk di situ, tenang sekali membaca buku. Apa kamu tidak peduli? Tentu aku peduli, Mas. Jawab Dian dengan suara lembut. Tapi aku bisa apa? Aku hanya bisa berdoa semoga masalah Mas cepat selesai. Aku tidak mau menambah beban Mas dengan kepanikanku. Jawaban itu logis. Namun di telinga Bhaskara yang sudah diracuni paranoia, logika itu terdengar seperti kebohongan. Bagaimana mungkin istrinya setenang ini? Kecurigaan yang sempat padam, kini mulai menyala kembali.
Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dian yang sekarang lebih sering menyendiri di ruangan sebelah gudang itu, yang ia sebut sebagai ruang hobi menjahit, padahal Baskara tidak pernah melihat satupun hasil jahitannya. Laptop Dian yang selalu tertutup dan memiliki kata sandi. Ketenangannya yang ganjil. Ia mulai berpikir tentang sebuah kemungkinan yang mustahil. Mungkinkah kebocoran ini datang dari tempat yang paling tidak ia duga? Mungkinkah si pendiam di rumah ini tidak sepolos kelihatannya? Pikiran itu begitu absurd sehingga ia sempat menertawakannya sendiri. Tapi benih itu sudah tertanam. Didorong oleh keputusasaan, ia memutuskan untuk melakukan hal yang drastis. Ia menghubungi Heru. Aku butuh seseorang yang bisa melacak akun itu. Bukan polisi. Aku butuh profesional. Peretas. Cari yang terbaik. Aku tidak peduli biayanya. 2 hari kemudian, Heru mempertemukan Baskara dengan seseorang bernama Leo di sebuah kafe yang sepi. Leo tidak tampak seperti peretas di film-film. Ia pria berusia 30-an, berkacamata, dan lebih mirip seorang akuntan. Tapi saat ia bicara, Baskara tahu ia berhadapan dengan orang yang tepat. Saya bisa melacaknya, Pak, kata Leo dengan percaya diri setelah mendengar permintaan Baskara. Tapi saya perlu waktu. Admin akun ini sepertinya bukan amatir. Dia menggunakan beberapa lapis keamanan. Perburuan pun dimulai. Di ruang kerjanya, Dian tidak menyadari apa yang sedang terjadi pada awalnya. Ia sedang mempersiapkan materi berikutnya, sebuah serangan lanjutan terkait proyek jembatan. Namun, pada hari ketiga setelah perburuan Leo dimulai, salah satu program keamanan yang ia pasang di servernya mengirimkan sebuah notifikasi darurat ke email rahasianya. Peringatan. Terdeteksi upaya intrusi dari blok IP yang sama secara berulang. Kemungkinan serangan rekayasa sosial atau pelacakan aktif sedang berlangsung. Darah Dian seolah berhenti mengalir. Selama bertahun-tahun ia mengelola akun ini, belum pernah ada yang bisa menembus lapisan pertahanan pertamanya. Ini berbeda. Ini profesional. Mereka memburunya. Rasa takut yang dingin mulai merayap di punggungnya. Tapi ia menepisnya. Panik adalah musuh. Ia harus berpikir jernih. Dimulailah permainan kucing dan tikus di dunia maya. Leo, dari apartemennya yang penuh dengan monitor, mulai mengupas lapisan keamanan Dian satu persatu. Dian, dari ruang kerjanya yang sunyi, melawan balik. Leo berhasil menembus proksi pertamanya di Jerman. Dian, yang melihat jejak digital Leo, dengan cepat memindahkan seluruh lalu lintas datanya melalui sebuah server di Estonia. Leo, dengan gigih, mengikuti jejak itu. Ia berhasil mengidentifikasi penyedia layanan hosting yang digunakan Mata Elang. Sebuah kemenangan kecil. Saya sudah dapat penyedia hostingnya, Pak. Lapor Leo kepada Baskara melalui telepon. Servernya ada di Singapura. Sebentar lagi saya bisa dapatkan IP asli penggunanya. Baskara merasa di atas angin. Bagus. Teruskan. Dian melihat log servernya. Ia tahu musuhnya sudah sangat dekat. Ia harus melakukan sesuatu yang drastis. Ia mengaktifkan protokol daruratnya. Sebuah skrip migrasi cepat yang telah ia siapkan untuk situasi seperti ini. Dalam 15 menit yang menegangkan, ia memindahkan seluruh data dan platform Mata Elang dari server di Singapura ke sebuah server baru di Islandia, sebuah negara dengan hukum perlindungan data yang sangat ketat. Namun, selama proses migrasi itu, ada celah beberapa detik di mana jejaknya terekspos. Dan Leo, si peretas ulung itu, berhasil menangkapnya. Ia berhasil melacak sinyal itu kembali, melewati semua lapisan proksi, hingga ke sumbernya. Sebuah menara penyedia layanan internet di pinggiran kota. Saya dapat, Pak. Seru Leo di telepon. Suaranya penuh kemenangan. Saya berhasil membypass servernya. Sinyalnya berasal dari IP perumahan. Lokasinya di sekitar perumahan Bapak. Baskara yang mendengar itu di mobilnya merasa dunianya berhenti berputar. Perumahannya. Jadi pengkhianat itu adalah salah satu tetangganya. Rasa marah dan penasaran membuncah di dadanya. Siapa orangnya, Leo? Cari tahu alamat pastinya. Di ruang kerjanya, Dian melihat alarm paling berbahaya di sistemnya menyala merah. Jejak IP asal terdeteksi. Ia tahu ia hanya punya beberapa menit, atau bahkan detik, sebelum Leo bisa menunjukkan nomor rumahnya. Inilah saatnya untuk memainkan kartu terakhir. Kartu darurat yang paling nekat. Dengan tangan gemetar namun cepat, ia menjalankan sebuah skrip lain.
Sebuah program yang ia rancang khusus untuk situasi kiamat ini. Program itu akan membanjiri rute pelacakan dengan ribuan data sampah, dan yang terpenting, memalsukan titik asal sinyal terakhir ke sebuah alamat IP yang sudah ia siapkan sebelumnya. Leo sedang diambang kemenangan. Ia menjalankan program pinpoint-nya. Sedikit lagi, Pak, saya akan dapatkan alamat lengkapnya. Di layarnya, peta digital sedang memperbesar sebuah area di perumahan mewah. Lalu, tepat ketika ia akan mendapatkan koordinat GPS yang pasti, layarnya tiba-tiba dipenuhi dengan data acak. Program pelacaknya menjadi kacau. Setelah beberapa detik yang membingungkan, peta itu tiba-tiba melompat ke lokasi yang sama sekali berbeda. Ke pusat kota. Ke sebuah ruko tua. Leo mengerutkan kening. Ia menjalankan ulang analisisnya. Hasilnya tetap sama. Jejak final yang paling kuat dan stabil mengarah ke satu titik. Alamat IP publik milik Warnet Extreme Game Center, sebuah warung internet 24 jam yang kumuh dan terkenal sebagai sarang para pemain game online dan aktivitas dunia maya yang abu-abu. Ia menghela napas, sedikit kecewa karena gagal menemukan orang dalam, namun juga kagum pada kelihayan lawannya. Pak Baskara, katanya di telepon, nadanya sedikit berubah. Saya salah. Lawannya sangat licik. Dia berhasil membelokkan jejak saya di detik terakhir. Lokasi aslinya bukan di perumahan Bapak. Dia beroperasi dari sebuah warnet di pusat kota. Warnet Extreme namanya. Sepertinya dia memang bukan orang dalam. Mungkin seorang aktivis atau jurnalis lepas yang mendapat bocoran dari seseorang. Dia sangat profesional. Di dalam mobilnya, Baskara merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Bukan tetangganya. Bukan orang yang ia kenal. Hanya seorang aktivis tak dikenal. Kecurigaannya pada Dian lenyap seketika. Digantikan oleh rasa kasihan. Ah, si Dian. Mana mungkin dia mengerti hal-hal rumit seperti ini, pikirnya. Amarahnya kini memiliki target yang jelas. Seorang pengecut anonim yang bersembunyi di balik keyboard sebuah warnet. Malam itu, Baskara pulang ke rumah dengan suasana hati yang jauh lebih baik. Ia bahkan membawakan makanan favorit Dian. Ia bersikap sangat manis, seolah ingin menebus perilakunya beberapa hari terakhir. Dian menerima semuanya dengan senyum patuh yang sama. Tapi di dalam hatinya, adrenalin perlahan surut, meninggalkan kesadaran yang dingin dan menakutkan. Ia baru saja lolos dari lubang jarum. Permainannya hampir berakhir. Ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia harus keluar dari bayang-bayang dan melancarkan serangan terakhir yang akan menghancurkan segalanya. Tidak ada jalan untuk kembali. Pengalaman nyaris tertangkap itu menjadi titik balik bagi Dian. Adrenalin yang membanjirinya saat beradu kecerdasan dengan peretas bayaran suaminya telah menyadarkannya akan satu hal. Ia tidak bisa selamanya bersembunyi di balik anonimitas. Permainan peta umpet ini terlalu berisiko. Cepat atau lambat, keberuntungannya akan habis. Baskara, yang didorong oleh keputusasaan, akan terus memburunya. Ia butuh sebuah akhir. Sebuah serangan pamungkas yang tidak hanya akan meruntuhkan kerajaan kecil Baskara, tapi juga memberikan perlindungan hukum bagi dirinya sendiri. Ia tidak lagi memikirkan unggahan sindiran atau gosip. Ia kini berpikir seperti seorang jaksa penuntut. Ia butuh bukti yang tak terbantahkan, bukti yang bisa berdiri sendiri di pengadilan, bukti yang akan membuat Baskara dan komplotannya tidak bisa berkelit. Ia sudah punya draft anggaran yang ia temukan di tempat sampah, tapi itu bisa diperdebatkan sebagai draft yang tidak pernah disetujui. Ia butuh bukti aliran dana. Ia butuh bukti transfer. Ia harus mendapatkan nomor rekening biasa yang pernah disebut Heru. Rencananya harus cerdik dan memanfaatkan perannya sebagai istri yang tidak kompeten. Selama beberapa hari, ia mengamati kebiasaan Baskara. Suaminya itu selalu sensitif jika menyangkut uang, dan egonya akan terusik jika kemampuannya sebagai pencari nafkah dipertanyakan, bahkan secara tidak langsung. Kesempatan itu datang di akhir bulan. Dian menyusun laporan pengeluaran rumah tangga bulanan seperti biasa. Ia memasukkan semua pos pengeluaran, belanja bulanan, tagihan listrik, air, internet, gaji asisten rumah tangga. Lalu, dengan sengaja, ia membuat beberapa kesalahan perhitungan. Ia menggandakan beberapa pos pengeluaran dan mengurangi pos pemasukan dari gaji bulanan Baskara. Hasilnya, di baris paling bawah, tertulis angka minus yang cukup besar. Minggu pagi, saat Baskara sedang santai membaca berita di tabletnya, Dian datang dengan wajah cemas, membawa beberapa lembar kertas laporan.
Mas, maaf mengganggu, katanya dengan suara ragu. Aku sudah hitung pengeluaran bulan ini. Tapi kok sepertinya minus ya? Padahal perasaan aku sudah hemat. Apa ada yang salah ya dengan hitunganku? Baskara melirik laporan itu dengan sebelah mata. Ia melihat angka minus di bagian bawah dan langsung mendengus meremehkan. Kamu ini ngitung begitu saja tidak bisa. Pasti ada yang salah catat. Coba sini aku lihat. Dian menyerahkan kertas itu. Inilah momen yang ia tunggu. Baskara, yang merasa superior, ingin menunjukkan kemampuannya. Ia membuka aplikasi perbankan di laptopnya. Lihat, ya, begini cara hitung yang benar. Dian mendekat, berdiri di samping kursi Baskara, berpura-pura memperhatikan dengan saksama. Matanya tidak tertuju pada angka-angka yang ditunjuk Baskara, melainkan pada daftar rekening yang muncul di sisi kiri layar aplikasi. Ada rekening gaji, rekening tabungan bersama, rekening investasi. Dan ada satu lagi, sebuah rekening tabungan perorangan dengan nama Baskara pribadi, yang saldonya jauh lebih besar dari semua rekening lainnya. Dian hafal beberapa digit terakhir nomor rekening itu. Ini pasti rekening biasa, itu. Ia butuh bukti. Ia tidak bisa sekadar menghafalnya. Ia perlu sebuah momen. Oh, jadi pos yang ini harusnya masuk ke... Dian sengaja bertanya, menunjuk sebuah angka di layar. Saat Baskara mencondongkan tubuhnya untuk melihat lebih dekat, tangan Dian yang lain, yang memegang gelas air putih, tersenggol, sikunya sendiri. Prang! Gelas itu jatuh ke lantai, tidak mengenai laptop, tapi cukup untuk menciptakan suara pecahan yang keras dan cipratan air. Astaga! Seru Dian dengan panik yang dibuat-buat. Baskara terlonjak kaget dan marah. Hati-hati dong, kamu ini ceroboh sekali. Ia langsung berdiri untuk memeriksa sepatunya yang sedikit basah. Dalam sepersekian detik perhatian Baskara teralihkan itu, Dian melakukan gerakannya. Ponselnya sudah ada di tangannya, tersembunyi di balik tubuhnya. Dengan gerakan secepat kilat, ia mengangkat ponsel, mengarahkannya ke layar laptop, dan menekan tombol volume 2 kali. 2 foto cepat, tanpa suara rana, tanpa lampu kilat. Ia tidak tahu apakah hasilnya akan jelas, tapi ia harus mencoba. Maaf, Mas, maaf. Biar aku bersihkan, kata Dian. Suaranya gemetar karena gugup yang sesungguhnya. Ia segera berjongkok, membersihkan pecahan kaca dan air. Baskara masih mengomel, tapi ia sudah tidak peduli. Ia telah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Malamnya, ia memeriksa hasil fotonya. Gambar pertama buram, tapi gambar kedua, meskipun sedikit miring, berhasil menangkap seluruh layar laptop dengan jelas. Nomor rekening biasa, itu terpampang nyata. Sekarang, bagian yang lebih sulit. Bagaimana cara mendapatkan riwayat transaksi dari rekening itu? Ia tidak bisa meretas bank. Tapi ia bisa mencoba meretas sesuatu yang lebih rentan. Cloud storage milik Baskara. Baskara, seperti kebanyakan orang, mengaktifkan fitur sinkronisasi otomatis dari ponselnya ke akun cloud untuk mencadangkan foto dan dokumen. Dan Dian bertaruh. Kata sandi akun cloud itu sama dengan kata sandi laptopnya yang mudah ditebak. Ia menunggu sampai Baskara pergi keluar kota untuk perjalanan dinas 2 hari. Rumah itu kini sepenuhnya miliknya. Ia masuk ruang kerjanya, membuka browser, dan mengetik alamat login akun cloud milik Baskara. Ia memasukkan nama pengguna dan kata sandi, Baskara 1985. Berhasil. Dian merasa seolah baru saja membuka sebuah peti harta karun terkutuk. Akun cloud itu adalah cerminan digital dari kehidupan ganda suaminya. Folder-folder tersusun rapi. Ada folder kantor, keluarga, liburan. Tapi ada juga beberapa folder dengan nama yang mencurigakan. Ia mengklik folder bernama Proyek Penting. Isinya membuat napasnya tertahan. Di dalamnya ada puluhan file. Pindaian faktur-faktur palsu dari perusahaan cangkang. Sebuah file Excel dengan nama Alokasi Dana Jembatan Amarta V2 yang berisi rincian pembagian uang haram yang jauh lebih detail daripada yang ia temukan sebelumnya. Bahkan ada rekaman suara singkat, sepertinya direkam diam-diam, berisi negosiasi, fee, dengan seseorang yang suaranya terdengar seperti pejabat dinas. Dan yang paling memberatkan, ia menemukan subfolder bernama Bukti Transfer. Di dalamnya, puluhan tangkapan layar dari aplikasi mobile banking. Tangkapan layar transfer dana dari rekening biasa
ke rekening perusahaan cangkang dan rekening perorangan lainnya. Bhaskara, dalam arogansinya, menyimpan bukti kejahatannya sendiri dengan rapi. Lalu, Dian melihat folder lain. Sebuah folder yang hanya diberi nama R. Tangannya ragu sejenak sebelum mengkliknya. Isinya adalah semua yang ia takutkan. Dan lebih buruk lagi, ratusan foto dan video Bhaskara bersama Riana. Kemesraan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Dari makan malam di restoran mahal hingga video liburan mereka di Bali. Sebuah kehidupan utuh yang tersembunyi darinya. Dian menutup folder itu. Ia tidak akan membiarkan rasa sakit menghentikannya sekarang. Ia telah mati rasa. Ia memasukkan sebuah flash disk baru yang terenkripsi ke port USB. Dengan tangan yang dingin dan mantap, ia mulai mengunduh semuanya. Folder, proyek penting. Folder, R. Setiap file, setiap foto, setiap rekaman suara. Bar kemajuan pengunduhan di layarnya bergerak perlahan. Setiap persen yang bertambah terasa seperti beban baru yang diletakkan di pundaknya. Ini bukan lagi unggahan media sosial. Ini adalah nasib banyak orang. Ini adalah tiket satu arah ke penjara. Kekuatan yang ia pegang di ujung jarinya kini terasa begitu nyata dan menakutkan. Setelah hampir 1 jam, pengunduhan selesai. Ia melakukan verifikasi cepat, memastikan semua file tersalin dengan sempurna. Lalu ia keluar dari akun cloud itu dan membersihkan semua jejak digitalnya dengan hati-hati. Ia mencabut flash disk itu dari laptopnya. Sebuah benda kecil berwarna hitam, tidak lebih besar dari ibu jarinya. Rasanya berat di telapak tangannya. Sangat berat. Di dalam benda kecil ini tersimpan kebohongan, pengkhianatan, dan kejahatan yang telah menopang kemewahan hidupnya selama ini. Peran mata elang sang penyebar gosip telah berakhir. Kini, yang ada hanyalah Dian, seorang wanita yang memegang sebuah bom. Dan ia sudah memutuskan, ia tidak akan ragu untuk menyalakan sumbunya. Dian memilih malamnya dengan hati-hati. Hari Jumat, akhir dari minggu yang panjang dan melelahkan bagi Bhaskara. Ia ingin suaminya berada dalam keadaan paling santai, paling tidak waspada, paling arogan. Ia memainkan perannya untuk terakhir kali. Ia memasak makanan favorit Bhaskara, sop buntut dengan kuah yang kaya dan daging yang empuk, disajikan dengan emping dan sambal. Ia menata meja dengan lilin, menciptakan suasana yang intim dan menipu. Bhaskara pulang dengan suasana hati yang baik. Masalah di kantor terkait unggahan mata elang sudah mulai mereda. Tidak ada bukti konkret yang ditemukan, dan panitia khusus Dewan Kota sepertinya hanya macan kertas. Ia merasa telah melewati badai. Wah, tumben sekali malam ini, spesial. Katanya sambil duduk di meja makan, tersenyum pada Dian. Senyum seorang pria yang merasa telah mengendalikan segalanya. Sekali-sekali, Mas, kita sudah lama tidak makan malam tenang berdua. Jawab Dian lembut. Mereka makan dalam suasana yang nyaris normal. Bhaskara bercerita tentang rencananya di kantor, tentang proyek-proyek baru yang ia incar. Dian mendengarkan, mengangguk, dan sesekali bertanya, persis seperti istri yang penuh perhatian. Di dalam dirinya, badai sedang bergejolak, tapi di permukaan, ia adalah danau yang tenang. Setelah makan malam, mereka pindah ke ruang keluarga. Bhaskara menyalakan televisi, bersandar nyaman di sofa. Dian duduk di sofa tunggal di seberangnya. Posturnya tegak. Ia menunggu jeda iklan. Saat suara iklan memenuhi ruangan, Dian memulai. Suaranya tenang, nyaris seperti bisikan, namun membelah keheningan dengan tajam. Mas, aku mau bertanya sesuatu. Bhaskara menoleh, sedikit terganggu. Tanya apa? CV Jaya Sentosa. Itu perusahaan apa ya, Mas? Nama itu. Nama salah satu perusahaan cangkang yang ia temukan di flash disk. Bhaskara mengerutkan kening. Nama dari mana itu? Tidak pernah dengar. Ada apa sih? Dian mengabaikan pertanyaannya. Ia melanjutkan dengan pertanyaan kedua. Nadanya masih datar. Tanggal 15 Juli lalu, ada transfer sebesar 500 juta rupiah ke rekening perusahaan itu. Sebagai biaya jasa konsultasi. Konsultasi untuk apa ya, Mas? Raut wajah Bhaskara langsung berubah. Senyumnya lenyap. Ia duduk sedikit lebih tegak. Kamu ini bicara apa? Kamu mengarang cerita ya? Sudah kubilang jangan ikut campur urusan pekerjaanku. Ini bukan urusan pekerjaan, Mas. Ini urusan kita, kata Dian.
Ketenangan suaranya membuat Baskara semakin gelisah. Sama seperti apartemen di puncak residence itu. Cicilannya dipotong dari rekeningmu setiap bulan. Walaupun bukan aku yang tinggal di sana. Cukup sudah. Wajah Baskara memerah karena amarah. Ia berdiri, menunjuk wajah Dian. Dari mana kamu tahu semua ini? Hah? Kamu bayar orang untuk menguntit aku? Kamu sudah gila. Beraninya kamu melanggar privasiku. Ia mencoba taktik lamanya. Menyerang balik, mengintimidasi, membuat Dian merasa bersalah. Tapi kali ini, taktik itu tidak berhasil. Dian tidak bergeming. Ia tidak gentar menatap mata suaminya yang menyala-nyala. Aku tidak perlu menyewa siapapun, Mas, katanya pelan. Kemudian, ia melakukan gerakan yang akan menghancurkan dunia Baskara selamanya. Ia meraih laptopnya dari meja kopi di sampingnya. Baskara mengira Dian akan menunjukkan bukti-bukti yang ia curi. Tapi Dian melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Ia membuka browser. Ia mengetik alamat sebuah platform media sosial. Lalu, dengan jari-jari yang mantap, ia mengetik nama pengguna, Mata Elang Official. Baskara membeku. Matanya terpaku pada layar. Tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Dian kemudian memasukkan kata sandinya yang panjang dan rumit. Ia menekan enter. Halaman dashboard akun Mata Elang terbuka. Dengan fotonya, analitiknya, draft unggahannya. Neraka pribadi Baskara selama beberapa bulan terakhir kini terpampang nyata di layar laptop istrinya sendiri. Waktu seolah berhenti. Baskara menatap layar, lalu menatap wajah Dian, lalu kembali ke layar. Otaknya berjuang keras untuk memproses informasi yang mustahil ini. Dian, istrinya yang pendiam, yang penurut, yang ia anggap bodoh dan tidak tahu apa-apa. Wanita yang sama yang memasakkan sop buntut untuknya 1 jam yang lalu. Adalah Mata Elang? Admin akun paling ditakuti di kota? Semua kepingan puzzle yang membingungkan itu kini menyatu dalam sebuah ledakan realisasi yang mengerikan. Unggahan tentang perselingkuhan. Detail tentang puncak residence. Unggahan tentang jembatan emas. Persentase yang akurat. Ketenangan Dian yang ganjil di tengah kekacauannya. Semuanya masuk akal sekarang. Warna di wajah Baskara menghilang. Meninggalkannya pucat pasi seperti mayat. Amarahnya lenyap. Digantikan oleh kengerian yang murni. Ia seperti melihat hantu. Ia mundur selangkah, lalu selangkah lagi, seolah menjaga jarak dari monster yang baru saja ia sadari telah tidur seranjang dengannya selama bertahun-tahun. Ia tersandung kakinya sendiri dan jatuh terduduk di sofa. Napasnya tersengal-sengal. Dian mengangkat pandangannya dari laptop. Matanya yang biasanya lembut dan kosong, kini menatap lurus ke dalam jiwa Baskara. Tatapannya dingin, tanpa cinta, tanpa benci. Hanya kehampaan. Ia mengucapkan kalimat terakhirnya sebagai seorang istri. Kalimat yang menjadi penutup dari semua sandiwara mereka. Semua rahasiamu aman bersamaku, Mas. Kehancuran Baskara tidak datang dalam bentuk teriakan atau pertengkaran hebat. Kehancuran itu datang dalam bentuk keheningan yang memekakan telinga. Setelah Dian mengucapkan kalimat terakhirnya, Baskara hanya bisa menatapnya. Mulutnya sedikit terbuka, matanya kosong. Realitas baru yang begitu mengerikan sedang meresap ke dalam kesadarannya, melumpuhkan setiap sel di tubuhnya. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu. Lalu, topeng arogansinya retak dan hancur berkeping-keping, menampakkan sosok pria yang putus asa di baliknya. Dian, bisiknya, suaranya serak dan gemetar. Ia melangkah maju, tangannya terulur seolah ingin meraih Dian, tapi ia tidak berani. Dian, jangan. Tolong jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan ini. Aku salah. Aku minta maaf. Dian. Aku bersumpah aku akan berubah. Ia mencoba menggunakan senjata lamanya. Permohonan maaf yang palsu, janji-janji kosong. Ia mencoba memanggil kembali sosok Dian yang pemaaf. Dian yang selalu memberinya kesempatan kedua, ketiga, dan keempat. Tapi Dian yang itu sudah tidak ada lagi. Dian tidak menjawab. Ia bahkan tidak meliriknya. Dengan ketenangan yang menakutkan, ia membalikkan laptopnya menghadap dirinya sendiri. Matanya fokus pada layar. Di sana, 2 draft email sudah menunggu. Email pertama ditujukan ke alamat surel khusus pengaduan masyarakat milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Email kedua ditujukan ke 3 orang jurnalis investigasi paling disegani di negeri ini,
Orang-orang yang integritasnya telah ia uji secara anonim selama bertahun-tahun. Subjek kedua email itu sama. Buktikan skandal korupsi proyek jembatan Amarta. Ia menyeret file zip terenkripsi dari desktopnya dan melampirkannya ke kedua email itu. Di dalam file itu, ada segalanya. Ratusan halaman pindaian faktur palsu, riwayat transaksi rekening rahasia Baskara, rekaman suara negosiasi suap, dan semua foto serta video perselingkuhannya dengan Riana. Sebuah paket kehancuran yang lengkap. Dian, aku mohon. Suara Baskara semakin lirih. Kini terdengar seperti rengekan anak kecil. Jari Dian berhenti sejenak di atas tombol. Kirim. Lalu, dengan satu hembusan napas, ia menekannya. Klik. Lalu sekali lagi. Dua klik yang sunyi itu terdengar seperti dentuman meriam di telinga Baskara. Pekerjaannya belum selesai. Ia beralih ke jendela akun Mata Elang. Waktu untuk bermain teka-teki sudah habis. Ia menulis unggahan terakhirnya. Kali ini, tidak ada kiasan, tidak ada metafora. Hanya ada fakta yang telanjang dan brutal. Kepada seluruh warga kota yang saya hormati. Selama ini, Mata Elang berbicara dalam bayang-bayang. Malam ini, saya akan menyalakan lampu. Ia mengetik dengan cepat, menguraikan seluruh skema korupsi proyek jembatan Amarta. Ia menyebutkan nama-nama. Baskara Wiryawan sebagai otak perencanaan. Heru Pratama sebagai eksekutor lapangan. Ia menyebutkan nama pejabat dinas pekerjaan umum yang menerima suap. Ia membeberkan modus operandinya, dari penggelembungan dana hingga penggunaan perusahaan cangkang. Ia bahkan melampirkan satu bukti kunci, gambar pindaian sebuah transfer ke CV Jaya Sentosa, dengan nama dan nomor rekening yang disamarkan, tapi dengan jumlah dan tanggal yang spesifik, cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak mengarang. Di akhir unggahannya, ia menulis paragraf penutup. Semua bukti yang relevan telah saya serahkan kepada pihak yang berwenang pagi ini. Saya percaya pada proses hukum di negeri ini. Tugas saya sebagai Mata Elang untuk mengawasi dari kegelapan telah selesai. Sekarang, biarkan terang yang bekerja. Kebenaran akan menemukan jalannya. Ia menekan, unggah. Setelah itu, ia menutup laptopnya. Ia berdiri. Ia menatap Baskara untuk terakhir kalinya. Pria itu kini terduduk lemas di sofa, menatapnya dengan campuran rasa ngeri dan kekalahan total. Ia tampak 10 tahun lebih tua dalam 10 menit. Aku pergi, Mas, kata Dian datar. Ia berbalik, berjalan menaiki tangga dengan langkah mantap. Di dalam kamar, sebuah koper kecil sudah menunggunya. Telah ia siapkan sejak 3 hari yang lalu. Ia hanya mengambil tas tangannya, memastikan ponsel dan dompetnya ada di dalam. Ia tidak membawa apapun yang berbau kemewahan dari rumah itu. Ia tidak membawa perhiasan, tidak membawa pakaian mahal. Ia hanya membawa dirinya sendiri. Ia menuruni tangga, melewati Baskara yang masih membeku, dan berjalan lurus ke pintu depan. Ia membukanya, melangkah keluar ke udara malam yang sejuk, dan menutup pintu itu di belakangnya tanpa menoleh sedikit pun. Badai yang ia lepaskan meledak seketika. Di seluruh penjuru kota, layar ponsel menyala. Notifikasi dari akun Mata Elang berdengung serempak. Dalam hitungan menit, unggahan itu menjadi gempa bumi digital. Nama Baskara, Heru, dan proyek jembatan Amarta menjadi trending topik nomor 1. Grup-grup WhatsApp meledak. Portal-portal berita mulai menulis artikel dengan judul-judul bombastis. Skandal terbesar dalam sejarah pemerintahan kota itu telah terbongkar. Dian tidak melihat semua itu. Ia sudah berada di dalam taksi, melaju dalam diam menuju sebuah rumah kos sederhana di pinggir kota yang telah ia sewa secara rahasia. Pagi keesokan harinya, fajar baru saja menyingsing ketika beberapa mobil berwarna gelap memasuki kompleks perumahan mewah tempat Baskara tinggal. Para tetangga yang sedang berolahraga pagi berhenti dan berbisik-bisik. Orang-orang berompi oranye dengan tulisan KPK di punggungnya turun dengan sigap. Mereka mengepung rumah itu. Pintu didobrak. Baskara, yang ditemukan dalam keadaan linglung di ruang keluarga yang berantakan, tidak melakukan perlawanan. Ia tampak seperti orang yang sudah pasrah pada takdirnya. Ia digiring keluar dengan tangan diborgol. Wajahnya yang pucat dan sembab disorot oleh puluhan kamera wartawan yang sudah berkumpul. Di waktu yang hampir bersamaan, tim lain menggerebek kantornya. Heru ditangkap di meja kerjanya. Riana, yang baru saja tiba dengan pakaian modisnya, digiring oleh petugas untuk diinterogasi. Wajahnya pucat karena kaget dan malu. Karir dan reputasinya hancur dalam sekejap.
Dari jendela kamar kosnya yang kecil, Dian menyaksikan semua itu melalui siaran langsung di ponselnya. Ia melihat wajah suaminya yang kalah, wajah Heru yang tegang, wajah Riana yang menangis. Ia tidak merasakan kepuasan. Ia tidak merasakan kegembiraan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang dalam, seolah sebuah beban seberat gunung baru saja diangkat dari pundaknya. Bab yang kelam dalam hidupnya telah resmi berakhir. Ia meletakkan ponselnya. Ia mengambil napas dalam-dalam, menghirup udara pagi yang terasa bersih dan baru. Lalu, ia menekan nomor telepon seorang pengacara yang kontaknya telah ia simpan selama sebulan. "Selamat pagi, Bu. Dengan saya Dian. Saya siap mendaftarkan gugatan cerai saya hari ini." Angin sepel-sepel membawa aroma tanah basah setelah hujan dan wangi bunga kopi dari kebun tetangga. Dian duduk di teras kayu sebuah rumah kecil di sebuah desa pegunungan yang sejuk, jauh dari hiruk-pikuk kota yang pernah menjadi sangkar emasnya. Rumah ini tidak besar, tidak mewah, tapi setiap sudutnya adalah miliknya. Di halaman mungilnya, tumbuh subur pot-pot berisi tanaman herba dan bunga-bunga liar. Hidupnya kini berjalan dalam ritme yang berbeda. Ia bangun karena cahaya matahari yang menyelinap lewat jendela, bukan karena kewajiban. Ia membuat secangkir kopi untuk dirinya sendiri, dinikmatinya perlahan sambil membaca buku. Ia telah memulai sebuah usaha kecil dari rumah, jasa penerjemahan dokumen dan naskah. Pekerjaannya tidak menghasilkan banyak uang, tapi cukup untuk hidup sederhana, dan yang terpenting, uang itu bersih. Uang itu miliknya. Pagi itu, ia membuka tabletnya. Sebuah portal berita nasional menampilkan berita yang telah ia nantikan. Headline itu tercetak tebal dan jelas. Akhir dari skandal jembatan emas. Baskara Wiryawan divonis 15 tahun penjara. Ia membaca artikel itu dengan tenang. Hakim menyebutkan bahwa vonis berat itu dijatuhkan karena skala korupsi yang masif dan terencana, serta adanya bukti-bukti tak terbantahkan yang diberikan oleh seorang whistleblower anonim yang dijuluki Mata Elang. Identitas Mata Elang, tulis artikel itu, tetap menjadi misteri hingga akhir, dilindungi oleh undang-undang. Baskara, Heru, dan para pejabat yang terlibat menerima hukuman yang setimpal. Riana, meskipun tidak dipenjara, karirnya hancur dan ia menghilang dari pergaulan elit kota. Keadilan, dengan caranya yang lambat dan berliku, akhirnya tiba. Dian meletakkan tabletnya. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Hanya ada perasaan lega yang damai, seperti seorang pelaut yang akhirnya mencapai daratan setelah melewati badai yang panjang. Bab itu telah benar-benar tertutup. Semua hutang telah lunas. Ia menatap laptop tuanya yang tergeletak di meja. Ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan. Ia membukanya, menyambungkannya ke internet. Ia membuka halaman login media sosial itu untuk terakhir kalinya. Akun Mata Elang telah tidak aktif selama setahun penuh. Sebuah monumen digital yang bisu. Ia masuk. Notifikasi yang belum terbaca jumlahnya masih ratusan ribu. Pesan-pesan yang memujanya, mencacinya, memohonnya untuk kembali. Ia mengabaikan semuanya. Ia membuka jendela untuk membuat unggahan baru. Ia tidak menulis panjang. Hanya satu kalimat singkat. Setiap fajar membawa harapan baru. Carilah kebenaran versi kalian sendiri. Selamat tinggal. Ia menyetel unggahan itu untuk terbit 10 menit dari sekarang. Sebuah pesan perpisahan yang akan muncul, lalu menghilang selamanya. Kemudian, ia membuka menu pengaturan akun. Ia mencari tautan yang bertuliskan, nonaktifkan dan hapus akun. Ia mengkliknya. Sebuah halaman konfirmasi muncul, meminta